Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, welcome to my channel. Oke, di vlog sore ini saya ingin share. Di belakang gue ini ada mobil Honda Brio 2016 SUV bertransmisi otomatis. Di vlog sore ini saya nggak akan share atau informasi yang seperti biasa atau jual beli ya, lebih ke inspeksi mobil Honda Brio 2016. Ini mobil kurang lebih sudah dipakai 5 tahun ya, tapi mobil ini masih low kilometer, baru 18.000 sekian. Kita cek betul apa enggak sih dengan KM segini mobil ini memang masih enak dipakai, karena jujur banyak sekarang mobil-mobil bekas yang tidak sama dengan kilometer yang aslinya gitu kan. Kita semua cek bagian interior, eksterior semua kita cek. Untuk bagian depan mungkin ya kita lihat dulu. Oke, yang untuk bagian depan ini Honda Brio 2016 SUV otomatis. Warnanya abu-abu metalik. Sekilas memang ini mobil kalau kita raba ya, ini kapasitasnya nih. Ini masih original catnya, namun kasar atau memang belum dipoles. Tapi kalau misalkan dilihat dari presisi kapesin, ini masih nyatu ya atau nyambung ya dengan garis bodi yang ada di sini ya. Karena memang kuncinya untuk ngecek mobil kalau untuk ngecek interior eksterior itu presisi kuncinya. Ini masih nyambung, oke. Nah, kalau untuk headlamp atau lampu depan, cara pengecekannya sih cukup gampang. Ini ori apa enggak gampang kok. Ini tinggal kita buka di sini. Biasa kalau lampunya masih original itu ada ada ini ya. Nih, ini housing rumahnya itu ada logo Honda di sini nih. Tapi saya nggak akan bahas masalah mesin dulu, karena kita ngebahas interior ya. Nih nut body juga pernah nut bumper ya, nut bumper pernah ngegeser tapi nggak begitu banyak. Oke, yang sebelah kanan, kalau dari tulang bodi kita lihat dari sini nih teman-teman. Kalau ini masih lurus, berarti ini mobil insya Allah masih bagus. Sama ya, ini juga di di bagian bumper depan juga sama nih. Kalau ininya masih presisi dan housing forknya masih bagus, belum pernah kena, ini juga masih bagus. Nggak akan banyak perbaikan. Oke, kita lanjut ke bagian samping kanan ya. Nah, untuk bagian samping kanan memang kalau hal yang pertama kita lakukan itu di pintu ya. Kita nggak salah untuk ngecek dulu pintunya. Nah, bagaimana caranya ya, kita lihat di sini nih. Bagusnya ini masih ada cap-cap begini nih, kayak warna-warna begini nih, masih bawaan pabrik nih ya. Nih, ini juga yang saya masih bawaan pabrik. Nih baut-bautnya juga masih original, belum pernah dibuka ya. Pelipis pintu. Nih, ini yang pasti di sini nih. Ini engsel pintu di sini juga, ini juga sama nih, masih original, belum pernah diganti. Nah, ini baut karat biasanya sini dari air nih. Jangan bilang ini mobil bekas banjir ya, karena ini biasanya kalau nyuci mobil ini nggak pernah ke lap. Juga sama nih. Ini bukan berarti kena bekas banjir ya teman-teman ya, karena ini juga masih belum pernah dibuka nih baut-bautnya. Oke, nyambung ke langsung list pintu. Nah, ini juga korosi ya.
karena air tuh bisa air hujan tuh lumayan. Oke, lumayan, masih original. Oke, cukup. Pintu belakang juga sama. Kita harus melakukannya dari engsel pintu dulu ya. Setelah pintu, ini bocor belum pernah diganti nih. Itu sama berarti memang begini nih. Ini kan tadi di pintu depannya kan begini ya. Ada bekarat juga tuh. Oke, lanjut di pintu samping kanan sama juga ya, kuncinya cuma presisi. Kita harus melakukan presisi semua nat pintu dan engsel pintu, dipastikan itu masih keadaan bagus. Caranya bagaimana ya, kita ngecek ini juga masih original nih, masih ada cat biru. Pelipis pintu masih rapet ya, karena kalau pintu pernah kena agak susah nih. Tuh, ini juga masih original nih, belum pernah dibuka ya, atau pernah bekas nabrak. Oke. Yang kedua, kita lihat di sininya nih. Bisa kalau mobil nabrak itu di sini pasti ada bekas ketokan. Oke. Aman ya. Oke, betul ya. Nah, kalau misalkan untuk melihat sumber roda dan jarak bodi itu untuk semua mobil jenis Jepang ya, memang itu 4-5 jari sih. Ini masih original banget, belum pernah kena insiden. Dan ini juga peleknya masih ada ini nih, titik biru begini, dan ini bannya masih belum diganti di tahun 2016 tuh. Soknya juga masih belum bocor. Oke. Oke, langsung ke pintu belakang ya. Pintu belakang juga sama. Karet pintu masih rapat. Engsel pintu coba lihat. Nah kan sama kan. Ini juga bautnya agak udah kena air sih. Tapi belum pernah diganti. Masih ada titik birunya di sini. Oke, untuk bagian mesin, kalau untuk bagian mesin kuncinya cuma satu. Dipastikan mobil ini dalam keadaan mati dulu ya. Yang kedua nanti yang kedua itu di depan dalam keadaan hidup. Untuk pengecekan seperti itu, jadi keadaan mati dan keadaan hidup. Karena fungsinya kalau keadaan mati itu kita bisa ngecek baut atau item-item mana yang memang belum. Halo semua, oke, kita langsung test drive si Brio 2016 ini. Kita cek enak apa enggak dengan mobil ini masih low kilometer. Langsung aja. Oke, langsung aja. Ini udah masuk di kabinnya si Honda Brio 2016. Yang pertama tetap kita harus safety belt. Itu wajib ya, teman-teman. Oke, untuk driving posisinya Honda Brio memang nggak jauh beda dengan mobil lain, dengan mobil 2 baris yang lain ya. Posisi berkendaranya memang cukup lumayan enak. Terus posisi duduknya juga nggak begitu pegel. Dengan tinggi saya 169, untuk posisi duduknya Honda Brio ini cukup lumayan sih, nggak begitu jauh gitu. Oke teman-teman, ini mobil dari baru 2016 dan memang mobil ini bisa saya bilang juga ini bukan mobil pakaian saya, jadi mobil customer saya. Dia minta bantu cek waktu itu 2 hari yang lalu ya, untuk pengecekan mobil Honda Brio 2016 SCVT. Jadi ini mobil bukan punya saya, tapi ini mobil punya customer saya. Customer saya ini beli mobil ini 2 hari yang lalu dan dia minta dicek ke Honda Bogor.
apa sesuai di vlog yang pertama tadi kan saya juga pernah sudah memberikan informasi yang jelas ya, bagaimana caranya untuk inspeksi kendaraan mobil bekas. Oke, sekarang di vlog yang kedua ini lebih ke test drive aja sih. Dengan kondisi barangnya seperti ini, dengan Honda Brio dengan low KM begini, sama nggak dengan aslinya gitu. Karena kan banyak mobil bekas yang low kilometer tapi beda dari kenyataan. Oke, terus seperti teman-teman lihat, ini posisi mobil dalam keadaan jalan, dan ini juga saya mengemudikannya nggak begitu kencang, hanya di 80 km/jam. Untuk stabilizer dari Honda Brio yang saya pakai ini juga cukup lumayan. Kaki-kakinya sangat baik, tidak ada bunyi-bunyi ataupun tidak ada getaran yang begitu mengganggu ya. Secara visibilitas sih Honda Brio ini cukup lumayan enak, karena dimensinya nggak begitu panjang seperti Honda Jazz, karena memang ini mobil LCGC ya. Honda Brio ini diklaim sebagai mobil 2 baris terlaris di Indonesia, mengalahkan pesaing-pesaingnya seperti Mitsubishi Mirage dan Daihatsu Sirion. Oke, sorry. Ini vlognya memang tanpa settingan teman-teman, jadi apa adanya, tanpa ada slideshow atau efek-efek apa gitu. Jadi ini memang khusus vlog buat si Brio ini aja. Terus untuk responsif dari mesin ini juga masih cukup enak, karena mungkin juga ini mobil masih low kilometer, baru 18.000 sekian. Sebetulnya dengan low KM seperti ini, kalau saya boleh bilang teman-teman, itu kalau bahasa otomotifnya tuh H2C ya, mungkin lah, harap-harap tegang. Karena dengan mobil low KM ini pasti oli transmisi itu belum pernah diganti, dan ternyata waktu pas saya pengecekan di tempatnya yang punya mobil ini, betul selama 2 tahun kurang itu mobil ini belum pernah ganti oli. Jadi next mungkin besok-besok saya suruh untuk ganti oli transmisi, memang harus diganti. Oke. Ini dalam posisi drive, belum saya pindah ke S. Nanti saya pindah ke S, kita pindah jalur ke 1 mungkin ya, agak sepi. Ini di jalur 2 agak padat. Kita tes responsif apa sih Brio 2016 dengan low KM seperti ini. Kita lihat dulu situasi kondisi di jalan. Ini tol Jagorawi ya teman-teman, jadi kita nggak bisa ngebut juga karena di sini dipantau dengan CCTV, dan rentan juga takut kena tilang elektrik. Oke. Cuaca juga cukup panas sih enggak ya, tapi panasnya panas ke sorean mungkin. Cukup sejuk sih. Biasanya kalau Bogor itu jam segini udah hujan, tapi alhamdulillah ini cuacanya bagus. Oh ya, lupa ya, ini untuk di konsol tengah udah Brio yang model 2016 ini yang generasi kedua mungkin ya. Di konsol tengahnya udah banyak perubahan teman-teman, dari mungkin yang teman-teman bisa lihat di kontrol AC ya. Ini sudah menggunakan climate control, tapi dia masih menggunakan single zone. Belum menggunakan heater gitu kan, AC dingin AC panas. Tapi dia sudah climate, sudah auto AC, tapi dia masih single zone juga. AC-nya udah climate ya, karena 2015 itu masih fisikal. Honda Brio 2015 masih fisikal AC-nya. Secara kabin sih kurang lebih sama ya dengan Honda Brio yang 2015 ya. Tapi perubahannya ya di konsol tengah aja. Kalau
tipe di atas mungkin Brio RS ya. Banyak juga sih perubahannya di mobil Brio RS. Nanti kita coba atau tes atau kita inspeksi Brio RS. Ini agak susah nih buat kita ngetes performa mesinnya karena juga masih padat. Kita sambung lagi ya teman-teman ya di tempat yang agak sepi. Ini posisi saya masih di 2000 rpm, 60 km. Ini posisi driving posisi, kita pindah ke S. Wow, enak banget, udah kayak baru. Asli enaknya banget mesinnya. Masih halus. Ini saya lepas tangan. Lepas tangan. Masih enak kaki-kakinya. Oh, enak banget. Tembus 120. Tetap saya bakal gas. Tapi lihat juga ya kondisi di jalan. Masih aman. Oke. Gak mungkin juga top speed karena di sini ada kamera CCTV. Oke, kita lepas gas saja. Kita over ke D. Nah, dia langsung pindah ke gigi halus. Kita langsung masuk tol, exit tol Cijago. Kita langsung bayar. Jadi kesimpulannya untuk test drive mobil ini, si Brio ini cukup sama dengan apa yang ada di kilometer, baik kaki-kaki, mesin, bodi, eksterior dan interior. Ini saya bilang nilai 9. Buat teman-teman barangkali ada komentar atau mau saya cek mobil apa, nanti bisa di kolom atau di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus channel Wisda Channel Official di channel dunia otomotif. Sorry. Jadi kesimpulannya test drive sore ini secara keseluruhan, baik bodi, interior, eksterior, dan mesin, transmisi, segala macam kaki, semua saya bilang ini Honda Brio sama dengan apa yang tercantum di kilometer ya. 18.000 ini ya. Oke, segitu aja vlog hari ini atau sore ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan tanpa ada settingan. Segitu aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus Wisda Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.